Jakarta shines with dreams so bright. Selamat siang warga Jakarta. Selamat datang di Collaborative Stage, salah satu panggung utama di Jakarta Future Festival 2025. Boleh dong tepuk tangannya? Terima kasih. Saya Non Aurel, None Jakarta, senang sekali bisa menemani Anda dalam dialog visual dan strategi besar untuk Jakarta yang lebih internasional. Di panggung ini, kita akan mengejar visi kota global bermulai dari estetika desain, tata kelola, hingga performance yang menguatkan identitas kebudayaan. Teknologi, estetika, dan kebijakan semuanya berbicara hari ini. Jadi yuk langsung saja kita mulai dengan sesi pertama dengan tema Design, Curate, Showcase, Navigating Indonesia's Global Stage. Sesi ini akan menyoroti desain sebagai pintu masuk kita ke panggung dunia. Dan dalam sesi ini kita akan dipandu oleh Ibu Stella Mailoa, Founding Editor of Written.id. Kepada Ibu Stella Mailoa, silakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, untuk narasumber kita pada malam ini, yang pertama, Mr. Carl Constantin Press, Fair Director of Fine Design Fair Asia. Please welcome Mr. Carl Constantin. Miss Diana Nazir, Interior Designer, Design Director of PT Artura Insanindo. Please welcome Miss Diana. Mr. Eugenio Hendro, Product Designer, Creative Director of EHD Studio. Please welcome Mr. Eugenio. Baik, langsung saja kita mulai. Saya berikan kepada moderator dan saya persilahkan untuk membuka dialog penuh inspirasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat datang. Terima kasih untuk kehadiran Anda di sini di sesi pertama talk show. Selamat datang kepada para desainer, para brand owner, mahasiswa dan dosen dari IKJ, Podomoro, Prasetya Mulia, Trisakti, dan Untar. Ada UIN juga tadi katanya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para perwakilan media yang udah menyempatkan waktu untuk datang ke acara ini. Perkenalkan, saya Stella Mailoa. Saya adalah salah satu founding editor dari Written.id. Written.id sendiri adalah platform online untuk desain dan seni. Itu saat ini kita ada di website dan Instagram dengan nama akun Written.id. Nah, isinya itu berupa informasi ataupun konten-konten terkini tentang seni dan desain, termasuk salah satunya adalah talk show ataupun profil-profil desainer seperti ini. Siang ini kita akan buka diskusi pertama yang bertema Design, Curate, Showcase, Navigating Indonesia's Global Stage. Kita juga udah kedatangan 3 narasumber. Yang pertama tadi udah dijelaskan ada Carl, Event Director dari Fine Design Fair Asia. Itu adalah sebuah pameran berskala global yang ada di Singapura. Tahun ini udah tahun keempat. Kemudian kita ada Ibu Diana Nazir, yang mungkin sebagian besar di sini udah kenal. Seorang desainer interior yang selain aktif menjadi mendesain, juga aktif menjadi kurator untuk berbagai membawa produk-produk Indonesia berpameran di luar negeri. Salah satunya ada Isalone, terus kemudian pernah ada New York Now, dan tentu saja Fine Design Fair Asia tahun ini yang ketiga kali berpartisipasi. Kemudian yang terakhir ada Eugenio Hendro, seorang desainer produk kenamaan Indonesia. Eugenio dikenal dengan karyanya yang sering menggabungkan antara tradisi dengan semangat kontemporer. Nah, nanti kita akan lihat sendiri seperti apa sih. Eugenio juga udah beberapa kali berpameran
di luar di pameran-pameran internasional termasuk Isalone atau Milan Design Week. Kemudian ikut Fine itu di bagian Emerge yang kali ini akan yang kedua ya tahun ini. Akan kedua kali berpartisipasi di Emerge. Seperti apa nanti kita akan ngebahas. Oke, yang pertama ada masing-masing narasumber akan melakukan sedikit presentasi. Yang pertama kita akan akan mendengar presentasi dari Carl. Dia akan menjelaskan tentang seperti apa sih kalau kita pengen berpameran di luar negeri itu seperti apa gitu, dan kesalahan-kesalahan apa yang biasanya masih dilakukan orang-orang dan gimana cara strategi untuk mengatasinya. Okay, so Carl, the floor is yours. Thank you so much. Terima kasih, and apologies, my bahasa is really not existent. So thank you so much for being here and for the organizers for the invitation. I think they made a mistake by selecting a German from Singapore to join the Future Festival in Jakarta. But nonetheless, I'm really excited to be here. Almost 500 years of a city, that's really exciting. And hopefully maybe also with Indonesian design in the near future. So this is not, okay, this is the one, right. My name is Carl Press. We organize a trade show, which is the key event of the Singapore Design Week, which happens in September each year. And also thanks to Indonesia, we make it a very rich Asian experience altogether. So I think it's very important to talk about future, especially of maybe your future as well. I see a very diverse background of people here, and also some people that are very familiar. They've been in Singapore in the past. So I think Asian design really matters more than ever before. We see this not just only in Asia, but also globally. And there's some good reasons for that. And I listed a few here. And we, from Design Fair Asia, very appreciative of what the creativity looks like, what heritage looks like in Indonesia, and how it's innovated by young people like yourselves. We also enjoy a lot the cross-disciplinary power, and I think this is very much emphasized today in this festival. You have people from all walks of life, from all communities, and I think through design we just connect even so much more. We also recognize that there's a lot of confidence rising by presenting in international shows, like not just in Europe, but also with us, and also the third time now, with a lot of really exciting showcases together with other ones. So I think something that I was asked by Stella is to put together a couple of ideas of how to present Indonesian design abroad and what are some strategies to navigate this, because it's not easy to present your really exciting items that you have here locally doing really, really well to an audience that likes to maybe put it in a different country, in a different context. So in order to present it properly in a trade show, and this is where I come from, I'm not a designer, so I need to give you that context. We listed a few items here. So you need to treat all Asian markets differently. So they definitely have different aspects to it, different dynamics to it. And I think the last 6 to 8 months showed that in particular, how the world has been changing so dramatically and how you actually can navigate it and use this maybe to your advantage. Because I think Asia collaborates more than ever before, and it's something that we see across the board. We also are very conscious that you need to position your brand properly and ensure that the person that you're standing in front of understands what your heritage looks like and also what the product, where it stems from. We are very keen on always having a great presence at shows. So if you have a really nice booth design that usually attracts a lot of attention, it's a very good start. And I think that's the same thing what we have this year from Indonesia again, very soon.
Not to compete with the likes of Thailand and other countries, but I think you have a usually very unique and very nice positioning. We also, it's very important that you have a story to tell. It's very key to differentiate, yourselves with others when you have a clear storyboard, and you also need to know what you're looking for to do. If you want to brand yourself, if you're looking for sales, if you're looking for PR, they're very different in terms of how you approach your presence at shows altogether. And also follow-ups, that's a very important thing too as well. So a couple of strategies, and I'll make this short because we want to have a bit more conversation later. A couple of strategies that usually are successful is to have a product that is export ready. And I think, Eugene, you know this very well. If you have a product that is beautiful, but it's a unique one-off piece, and you have 15 buyers, it's very hard to actually export in the first place. So make sure you choose something that you actually are able to produce, manufacture in larger quantities when you go to exhibitions. You need to also have a unique, in this case, Indonesian design DNA to tell. And that's, I think, the easiest part. You just speak from the heart. Also, and lastly, I think it's about the professional follow-up, plus the professional, experience that you have on site. So you need to show them that you are really a solid manufacturer, that you can really fulfill orders, and they have confidence in what you're selling. Right. So we are helping with all of these things because we know it's very hard. We are trying to build a platform that is inclusive, that's holistic, and that lets you network with people across the board, across the region, to make the next step, to expand in Asia, to expand globally, to network with brands, manufacturers, to find the right connections. And we're doing it in Marina Bay Sands. So for those of you that haven't been to Singapore, it's this beautiful structure on the left, on my right side, with the pool on top. And we welcome usually 12 to 13,000 people to the trade show. It's the key event of the Singapore Design Week, which has a lot of things going for it. The city is activated, and you meet a lot of people from all walks of life. And I brought a little video as well to illustrate what it's maybe looking like this. Yeah, this way. It's been inspiring, it's been exciting, and it has been thoroughly enjoyable. It is busy. The brands that are here, the items that we're showing, and the ideas that we see, it's fresh. This event is kicking. Okay, that's a short one for that matter. Right. As you can see, it's quite fun as well. I think design is all about fun and creativity and activity as well. We try to really bring a lot of people from all around the region together. And so it gives you like a hub for Asia in Singapore. So it's not a Singaporean show, it's an Asian show with international buyers. And even more importantly, it's the quality of people that you meet and network with, and also the type of experience that you have during the design week. So FIND is very easy to understand. It's an acronym. FIND stands for Furniture, Interiors and Design, and it has a lot of partners, and I won't go through all of them. I just wanted to highlight this. That we're really happy to also welcome HDII and across many others each year as a supporting cast. Now, it also has a couple of things that you don't see in trade shows very often. Besides the busy marketplace, we have a global summit that allows you to really network with thought leaders that are designing Asia, from interior designers, architects, developers, hospitality, amongst many others, but 60, 70 of them across 3 days.
and they give you a really good sense of what is happening in the industry, how the trends are evolving, and also who is doing what work. I think that's very unique. Often you don't see what's happening in the pipeline, and you can ask them then and there. And it's also your buyer in the future to connect with. We also, talking about buyers, it's very important that when you first time exhibit, you don't necessarily know the market, so it's really hard to connect. You do not know the person in front of you. So we have devised a B2B matching program that allows buyers to select meetings with you, and they get a catalog from now until the show in 3 months to choose meetings with. And if you are an exhibitor, it makes it very easy to have a speed dating morning coffee with the people, and allows you to have a deeper conversation thereafter. And then, yes, we are celebrating Singapore's 60-year anniversary. I know it's not 500 years like Jakarta, but it's going to be an exciting year for Singapore. They're already gearing up for lots of celebrations. So the city will be activated, lots of fringe events, F&B offerings, and in general, very, very cool environment. And the emerging talent is probably one of the most exciting parts of the summit, of the festival as well. It uniquely puts together across around 1,000 square meters designers from all across Asia. And Eugene, you can talk about it later on a little bit more. Is this too loud? Okay. So I won't go through it too much, but we have the summit that I mentioned before. We're focusing on 3 pillars this year: Asia Pacific Blueprint, what makes it quintessential Asian. I think that's one of the conversations there. Transforming Spaces looks at interior design in particular. And then Architecture Frontiers, as the name suggests, we're really looking into amazing buildings that are happening there across the 3 days. And then the Emerge Showcase is each year newly curated and follows a theme. This year we're looking at dialogue through design, and it has a new curator this year. So it's a hand-picked group of people that are bringing one-off pieces, but also SKUs that you can sell across the board to Singapore, and it's a very fun and entertaining space to be part of. So I really want to let this out here, so you can register yourself to visit us in Singapore. You can take a flight, and we find you a hotel. Don't worry, it's free to attend, and yeah, that's us from this year. Thank you. Thank you, Carl, for an insightful presentation. And next, kita akan melanjutkan dengan Mbak Diana. Mbak Diana akan menjelaskan tentang Indonesia Pavilion yang akan hadir di acara Fine Design Fair Asia tahun ini. Silakan, Mbak. Oke, selamat siang semuanya. Senang sekali ini macam-macam banget tamunya, tapi saya rasa ini sesuatu yang menarik. Jadi saya sendiri latar belakang saya adalah interior designer. Tapi saya punya satu platform, ICAD, Indonesian Contemporary Art and Design. Nah, ini kita selalu ingin Indonesia tampil di dunia. Jadi selalu kita hadir baik di Milan, di London, dan mungkin ini yang paling muda, paling menarik adalah di Fine Design Singapura. Karena ini event yang baru tapi internasional, jadi deket. Kalau kita mau naik pesawat kan paling cuman 90 minutes, right? 2 hours? Ya. Jadi kalau teman-teman mau datang untuk melihat suatu pameran yang profesional dan internasional, ini paling terdekat. Oke, jadi selain menjadi desainer, karena pengalaman saya juga mengkurasi dulu bareng, mungkin ada di sini Pak Baskoro ya. Itu jadi kita mengkurasi produk-produk untuk dibawa ke luar negeri. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini tahun ketiga Indonesia ikut serta di Fine. Oke, tahun ini konsep kami adalah Earth Society Concept. Jadi benar-benar kita, Indonesia tuh hebatnya itu adalah kita punya natural resources yang besar dan cultural heritage yang luar biasa. Jadi kita harus berbangga banget, itu kekuatan kita. Seperti tadi disampaikan bahwa setiap negara harus mempunyai karakter yang kuat ya, karakter dari keunikannya apa sih gitu ya. Jadi itu yang akan tetap menjadi
kekuatan kita. Di samping kita harus tetap mengedepankan sustainability, local craftsmanship, nanti Mas Yujen lagi mungkin jelasin, dan value dari komunitas. Jadi mudah-mudahan di Design Fair Singapura tahun ini kita akan mempresentasikan benar-benar bukan hanya karya desainer juga, tapi karya UMKM, Small Medium Enterprise, yang memang sudah dikurasi dan kita seleksi untuk cocok di pasar sana. Oke, kalau bicara Indonesia kan besar banget ini ya. Kita ada 38 provinsi, ada pulaunya ada 17.000 lebih, dan kita ada 98 kota. Jadi tahun ini penekanan kita ada di 3 titik. Di Jakarta sendiri, jadi makanya kita ada di Jakarta Future Festival, berarti Jakarta sudah tampil ini kedua kalinya ada di panggung Fine Singapura, dan tahun lalu itu luar biasa sekali hasilnya karena banyak teman-teman peserta itu yang mendapatkan kontrak yang cukup besar dari hotel-hotel ataupun dari buyer di sana. Jadi dengan senang hati teman-teman dari Jakarta akan muncul lagi. Kemudian kita akan mengangkat kekuatan dari Sumba dan juga dari Makassar. Jadi karena kita banyak banget pulaunya kan kita nggak mungkin nampilin semua ya. Mungkin kalau tahun depan bisa banyak yang ikut, kita akan nunjukin semua kehebatan kita. Oke, ini ada lebih ke mood board. Mungkin buat teman-teman mahasiswa bisa dilihat. Jadi ini semua terinspirasi dari warna-warna alam. Jadi banyak kita bermain sesuatu yang lebih raw ya, kemudian warna-warna teal, desert, mahogany ya. Ini yang akan kita tampilkan warna-warnanya. Ini adalah based on trend design juga di 2026 dan 2027. Oke. Zoning atau zonasi dari booth kita Pavilion Indonesia nanti akan terdiri dari 6. Ada Indonesia Design District, adalah kita tuh punya design district yang cukup besar di Pantai Indah Kapuk, Pantai Indah Kapuk 2. Saya nggak tahu hari ini ada datang apa enggak. Dan ini udah kedua kalinya Indonesia Design District berpartisipasi di Pavilion Indonesia. Kemudian nomor 2 adalah Indonesian Lounge. Ini adalah lounge untuk kita ketemu semua buyer, semua desainer, kita bisa kumpul di sini. Dan kalau boleh kita akan juga mempresentasikan makanan dan minuman dari Indonesia. Is it possible, Carl? To present Indonesian food also, the snack. Sure. Sure. Itu sudah boleh. Jadi nanti mungkin yang berminat, tapi tentu kita seleksi dulu ya. Kemudian yang biru nomor 3 adalah innovative material. Kita juga menunjukkan bahwa Indonesia itu punya lompatan juga. Desainer ini selalu menciptakan hal-hal baru. Yang 4 khusus dari Jakarta tadi, Craft from Jakarta. Kemudian nomor 5 Handmade from Makassar, dan nomor 6 The Fabulous Sumba. Jadi nanti 3 ini bisa kita lihat di sana. He likes Sumba. Show me. Yeah, I think last year also we present Sumba, and I think the buyers so excited, and then everybody happy about that. Oke, ini Indonesia Design District. Mungkin kalau yang belum pernah tahu, mereka juga akan menyelenggarakan Indonesia Design Week ya, sesudah Fine langsung ke sana. Jadi teman-teman kita semua juga sibuk di Fine juga ke sini. Kemudian ini kurang lebih lounge-nya seperti apa, material yang akan kita tampilkan. Tentu dengan semuanya yang lebih modern, tapi kita selalu memberikan touch Indonesia, karakter dari karya-karya seni rupa Indonesia maupun motif atau ragam hias Indonesia. Oke, ini material yang terbaru, jadi mungkin bisa dilihat di sini. Jadi ada beberapa material baru yang akan kita present juga di sini. Bisa dilihat sangat-sangat modern, dan tentu juga ini material-material yang lebih sustain. Susah ya macet. Oke, Craft from Jakarta ini kami tampilkan beberapa karakternya. Jadi Jakarta itu punya kekuatan yang luar biasa. Mungkin yang kanan ini karyanya Mbak Rina Renville ya, ada di situ. Ini pernah sampai this one is we bring it to the Milan Design Week, the right one. Ya, jadi itu semua rotan, tapi dia memberikan touch Jakarta itu dengan print batik di atasnya. Jadi semua
benda fungsi di sini. Mungkin ada tabletop, ada keramik, kemudian ada bowl, ada rajutan, ada kursi. Tapi semuanya diberikan karakter dari asal daerahnya masing-masing. Ini Sumba, bisa dilihat di sini Cita Tenun Indonesia, ya. Jadi dia akan bukan memperlihatkan fashion, tapi wastra atau kain tradisional Indonesia diaplikasikan pada benda-benda interior, jadi furniture dan home decor. Kalau dilihat di sini, jadi value Indonesia itu menjadi luar biasa karena untuk proses menenun tekstilnya ini udah perlu waktu berbulan-bulan dan bagaimana aplikasinya di dalam furniture maupun interior. Oke. Dari Makassar, ini ada beberapa yang kita tampilkan adalah furniture, juga tekstil dan beberapa anyaman. Tapi mungkin nanti kalau mau lihat yang lebih jelasnya nanti mengunjungi Fine aja ya. Kita datang bisa lihat satu-satu di sana. Dan ini adalah posisi dari Pavilion Indonesia. Jadi tadi sudah disampaikan dengan Carl Marina Bay Sands. This year we are in the ground floor, right? No. Oh, level 1, oke. Di level 1, jadi kalau main ke sana gampang banget karena kendaraan umum banyak banget, MRT, bus, semuanya gampang banget. Dan kalau dilihat ini pavilion kita letaknya paling depan. Jadi kalau yang merah tuh ya, yang pink, kalau baru masuk sudah langsung Pavilion Indonesia dan luas kita 80 meter persegi. Jadi mungkin nanti ditunggu aja, habis ini akan kita buat detail-detail dan produk-produk apa yang akan tampil di sana. Kita tunggu di sana ya. So we are waiting for all the come. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Diana untuk penjelasannya Indonesia Pavilion. Jadi kita nunggu semua audiens yang ada di sini untuk datang ke sana ya, buat lihat langsung seperti apa sih yang tadi udah dijelasin. Oke, berikutnya kita ke Eugenio yang akan menjelaskan seputar proses berkarya itu seperti apa sih, dan ya Indonesia's future craftsmanship tuh seperti apa, apalagi dengan berada di panggung global tuh audiensnya luas banget gitu. Monggo Mas Eugene. Oke. Selamat sore, siang. Semoga nggak ngantuk ya. Jam-jam ngantuk ini kayaknya. Tadi Carl udah jelasin mengenai acaranya, Bu Diana menjelaskan mengenai Indonesian Pavilion. Bagian saya sebagai yang biasanya jadi partisipan ya, Bu Diana ya, akan ngejelasin dari sisi kami sebagai seorang desainer. Oke. Nama saya Eugene. Backgroundnya adalah sebagai seorang product designer. Saya sebagai seorang product designer, saya punya small studio di Jakarta sekarang, daerah Fatmawati. Pengalaman saya untuk pertama kali berpameran itu ada di tahun 2010 sebenarnya. Jadi tahun 2010 dapat undangan untuk berpameran di Itali, Macef. Kalau nggak salah namanya Macef. Terus kita bingung, wah seneng ya dapat kesempatan untuk bisa pameran ke luar negeri, bawa apa ya segala macam. Yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika kita berpameran di luar negeri, kita itu harus punya a clear identity of who we are as the participant gitu. Sebagai seorang desainer tuh kita bawa apa, siapa kita, karakter kita apa, karena kita bersaing dengan puluhan, ratusan orang, puluhan brand, ratusan brand yang punya identitas yang sangat kuat, yang punya daya marketing yang sangat kuat gitu. Kita datang ke booth mereka langsung, kita bisa langsung tahu bahwa oh karakternya seperti ini, brand ini punya value seperti ini dengan jelas gitu. Sedangkan kalau yang belum pernah berpameran ke luar negeri pasti membawa barang seadanya, kita coba-coba dulu segala macam. Itu yang terjadi di kami tahun 2010. Kita bawa aja apa yang paling merepresentasikan kita tadinya, tanpa berpikir lebih jauh. Nah, dari tahun 2010, kemudian setiap tahun kami dapat kesempatan untuk exercise gitu ya, dapat kesempatan dipanggil invitations, dan ada juga yang ikut sendiri. Sehingga di tahun 2014, kami berpartisipasi di Asia's Talent di Bangkok, itu dikurasi juga, dipanggil oleh kuratornya dari Thailand, dan dikumpulin
desainer-desainer dari beberapa negara, dari Thailand, dari Singapura, dari Taiwan, dari Philippines dan lain sebagainya. Nah, di situ baru matanya benar-benar kebuka bahwa tadinya saya pikir wah, kita punya a lot of resources, kita punya a lot of inspirations gitu. Ternyata when we compare to the other country, kita harus sadar juga bahwa mereka juga hebat-hebat juga. Mereka juga keren-keren banget. Jadi di situ kita bisa mengukur bahwa ternyata kita harus step up our game. Kita harus menunjukkan yang terbaik dari yang terbaik. Dari tahun 2014 itu akhirnya kami berusaha untuk mencari apa sih keindonesiaan kita gitu sebagai seorang desainer. Jadi salah satu misi dari studio saya adalah berusaha untuk menampilkan keindonesiaan, mencari inspirasi dari Indonesia untuk ditampilkan secara globally gitu ya. Tapi juga tidak berkesan tua atau kuno, atau orang kalau dengar kata tradisi kan bayangannya langsung basi lah gitu ya, tua gitu, pasti udah kebayang gitu. Sedangkan kami berusaha untuk what's next. Apa sih sebenarnya, apakah kita akan begini terus? Apakah Indonesia hanya ditampilkan seperti ini terus? So, apa yang kami lakukan dari tahun 2014 sampai 2025 adalah bridging the culture, emotions, and lifestyle. Kenapa emotions penting? Karena sekarang produk itu berbicara dari sisi emosi juga. Bukan sekarang ya, tapi dari dulu produk itu berbicara dari berbagai macam sisi, tapi sisi emosi sekarang menjadi penting untuk membuat orang membeli produknya atau tertarik dengan produknya. And then lifestyle. Lifestyle kan berubah terus. Constantly berganti. Kalau kita tidak punya a clear identity of ourselves, karakter yang kuat, kita akan terombang-ambing terus berganti. Tren sekarang Scandinavian maybe. Terus kita ke Scandinavian. Tiba-tiba tahun depan Japanese, and we go to Japanese. Terus tiba-tiba tahun depannya lagi balik ke retro. Kita nggak punya clear identity. So, sebagai desainer dari Indonesia, saya pengen menekankan bahwa cari akar kita, pertajam itu, perkuat itu, untuk kita olah sesuai dengan warna kita masing-masing. Tentu tidak harus seperti saya warnanya, atau tentu tidak harus seperti saya dalam mengolah barangnya. Saya yakin teman-teman di sini punya warna, punya kehebatan, punya keahlian yang berbeda dan pasti hebat-hebat juga. Tinggal dipoles, ditampilkan, dan di-exercise gitu, latihan terus. Oke, dari pengalaman tahun 2010 sampai 2025, kami percaya bahwa handmade is about transferring emotions. Ada yang percaya bahwa sekarang kan zamannya mesin, semua cepat, semuanya harus super clean, super precise dan lain sebagainya. Mungkin saya di bagian yang saya setuju, tapi saya suka sesuatu yang imperfect mungkin ya. Justru dari sisi yang tidak sempurna banget itulah kita bisa merasa hangat di lautan produk-produk yang super dingin sekarang. Semuanya everything is the same. Kita mau ke Singapura, kita mau ke Dubai, kita mau ke manapun, kita bisa lihat meja bentukannya sama semua. Pinterest, semua cari dari social media, dari segala macam. Kalau nggak berhati-hati, kita itu akan masuk ke pusaran perubahan zaman tanpa tahu diri kita seperti apa gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya kita kehilangan banyak sekali budaya kita, tradisi lokal, ataupun lebih spesifik di sini adalah craftsmanship, teknik. Saya baru pulang dari Jepara kemarin sebagai salah satu mentor juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada 40 pengrajin dan pengusaha furniture di Jepara under 40 tahun supaya mereka pede dengan apa yang mereka bisa. Mereka bisa ukir. Sedikit fakta dari yang saya dapat kemarin, seni ukir di Jepara itu menurun drastis. Udah turun banget. Karena mereka pun punya bayangan marketnya udah nggak butuh nih ukiran gitu. Jadi udah nggak ada order lagi ukirannya segala macam. Tanpa berpikir bahwa ukiran itu bisa dikembangkan jadi sesuatu yang sangat modern, sesuatu yang sesuai dengan kita. Tentu kita nggak mungkin bikin sesuatu yang ada Garuda di belakangnya gitu ya, terus-terusan. Lahan tempat tinggalnya juga udah makin lama makin sempit. Tidak semua orang hidup di istana kan, banyak yang hidup di apartemen, di rumah dengan luasan terbatas.
akhirnya produknya menyesuaikan. Hal-hal seperti ini perlu kolaborasi yang sangat besar gitu, dari manufacturer, kerjasama dengan desainer, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan banyak hal, content creator, semuanya berhubungan, termasuk dengan pameran sebagai platform untuk menunjukkan gimana caranya, gimana skill Indonesia itu bisa diapresiasi oleh market yang lebih luas. Ini waktu pertama kali di Macev, ini adalah salah satu barang yang membawa kami masuk gitu ya secara kurasi. Candle holders sama table lamp dibuat 100% by hand di Cepogo, Boyolali, so di pelosok gitu yang ngurusin Kuningan gitu. Tapi di antara Kuningan yang sangat tradisional gitu ya, biasanya bikin buat masjid, buat bangunan-bangunan besar, patung dan lain sebagainya. Kita coba sesuatu yang sangat delicate. Coba untuk bikin sesuatu yang lebih accessible lah, orang bisa melihat dan bawa pulang, beli, dan lebih menghargai proses dan juga produknya gitu. So ini pembuka jalan saya dulu. Lalu ini kurasiannya Budiana juga kayaknya, New York Now zaman tahun berapa saya lupa. Sama Pak Baskoro juga, Mas Koko juga ya. Ini kita coba kolaborasi dengan Runi Palar, jewelry designer dari yang base-nya di Bandung gitu ya, dengan studionya dia, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang inspirasinya adalah tusuk konde, tapi dibuat dengan cara membuat perhiasan. Terus si keramiknya itu dibakar sama Car Jewelry. Car juga punya studio keramik kan. So ini kolaborasi yang lumayan challenging waktu itu karena jaraknya jauh, skill kita juga beda-beda dan lain sebagainya. Tapi saya berusaha menampilkan sesuatu yang coba deh kita bikin out of the box sedikit gitu. Nah, saya mau koreksi sedikit style tadi. Saya ternyata ikut image sudah 2 kali. Ini kali ketiga. So kali pertama, the first time we present collab sesuai dengan judulnya Future Craftsmanship gitu, Future Craft. Ini adalah tenunan tangan dibuat di Magelang bekerja sama dengan Roa handwoven. Tapi kalau Roa biasanya produksikan kain ya, fabric and then wallpaper. Nah, kita coba gimana kalau kita coba sesuatu yang baru. So this is a new material. Semuanya 100% dari limbah. Ini kawatnya adalah dari urayan dinamo, kemudian dilepas gitu semuanya, digabung dengan leather, scrap leather dari industri sepatu, digabung lagi dengan potongan-potongan sampah dan lain sebagainya yang ujung-ujungnya tidak terlihat seperti sampah. Jadi ketika ditampilkan tuh semua orang, wow, ini material apa? What kind of material is this? Gitu. This is a hand woven material, but the material is 100% recycled, not recycled, scrap material. Okay, ada copper wire, leather, threads of course, dan itu digabung jadi satu. Apa yang kita tampilkan? Kita tampilkan tuh jadi sebuah meja dan bench. Sayangnya waktu pertama kali kami pameran, kami tidak bermaksud untuk menjual gitu. Jadi kami hanya berusaha untuk mencoba gimana peruntungan kami untuk pasar Singapura gitu ya. Oh, satu lagi. Ketika berpameran, kita harus tahu benar posisi kita di mana. Saya sebagai seorang desainer, saya tidak mencari buyer. Jadi saya tidak menjual produk sebenarnya. What I sell is my service as a designer. So saya menjual jasa. Jadi marketnya pun berbeda. Ketika ada business, you mentioned about business matching, right? So business matching between designers and buyers, I think it's not 100% correct. For us, we need brands or manufacturers that can produce the stuff and we can do the design part. Maybe that's for We work on it. Yay. Okay. Karena selama ini yang terjadi adalah business matching antara manufacturers atau brand dengan buyers gitu ya, yang beli barang. Kadang kalau pameran seperti ini kita juga ditanya ini harganya berapa segala macam. Ya boleh sih dibeli tapi saya nggak jual barangnya. Terus kamu ngapain pameran di sini? Saya jual diri saya gitu sebagai seorang desainer. Ya desainer menjual diri harusnya. Saya jual diri saya. And you know what?
ketika kita sudah tahu posisi kita di mana, I don't sell the product, I sell the service. Market jadi clear. Oh, oke, kamu ternyata jual service sebagai seorang desainer produk. Oke, I have a brand. Can you design me a collection? Bla 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 bla. Tiba-tiba pembicaraannya berubah. Market jadi lebih mengerti. Nah, bayangkan ketika teman-teman yang ada di sini tidak mengerti posisinya ada di mana. Ujung-ujungnya yang tadinya mau jual jasa, bawa barang, akhirnya jual barang, terus tiba-tiba pas ada order bingung. Saya menuhinnya gimana? Saya juga tadinya nggak mau jual barang, tapi tuh ternyata demand-nya ada, akhirnya terjebak dalam lingkaran yang berbeda. Jadi clearkan dulu posisi, kemudian clearkan lagi karakter kita sebagai seorang desainer itu seperti apa. Ada video kayaknya ya. Mungkin sebagai bayangan sedikit apa yang kami lakukan, tim kita tuh waktu itu kesana juga untuk berusaha merekam apa yang terjadi di Vine, especially in the image sections, dan apa yang kami bawa dan apa yang kami temui. Seperti apa sih pamerannya? Wait. There's a video. Oh, ini dia. So this is collab. Produk pertama yang ditampilkan di image. Kolaborasi antara 3 brand, our brand, produced by Maybelline, sebagian oleh Roa. This is another designer from Indonesia. The creation of craft is the famous one. Saat itu Suzy sebagai kuratornya. Nah ini ya saya lah ya sebelah di. Isi si. You can fix. Oke, sekian dari saya, mungkin nanti bisa tanya jawab kali ya. Ya, oke, terima kasih atas presentasinya Mas Eugene, tadi sangat insightful juga ya. Jadi udah ngasih kisi-kisi lah buat para desainer muda yang ada di sini, gimana sih harus bikin produk yang identitasnya harus kuat gitu ya. Apalagi di pameran internasional tuh kelihatannya sama gitu ya nanti sama yang lain. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab sekarang buat teman-teman atau tamu undangan yang ada di sini. Kalau ada yang mau bertanya mungkin boleh angkat tangan aja, nanti dari panitia akan bantu untuk kasih mic. Kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, sambil menunggu aku ada pertanyaan. Ada? Oh, bisa tolong dibantu, Mbak. Halo, selamat siang, Bu Stella, thank you. Pertanyaanku tujukan kepada Bu Diana. Kebetulan tahun lalu, nama saya Gina dari Good Vibes. Tahun lalu kebetulan kami salah satu yang terkurasi ya untuk berada di Vine Design Singapura di Marina Bay Sands. Pertanyaan aku adalah seperti ini, Bu. Tadi saya sangat immersed ya dengan penjelasan Pak Eugene, karena itu betul-betul terjadi pada kami gitu. Awalnya kita kayak mikirnya trade show nggak akan jual retail, tapi barang kita tuh dibeli semuanya dibeli sama orang-orang di Singapura. Jadi sore-sore di hari pertama itu kita harus kirim barang lagi via Rayspeed dan lain-lain. Tapi intinya pertanyaan saya adalah seperti ini, Bu. Dan ke Bu Diana pertanyaannya adalah sebagai kurator, Bu, apa sih yang Ibu cari selain dari sebuah brand gitu ya, selain aspek apa aja gitu yang dicari sebagai kurator untuk bisa dihadirkan ke international stage. Pertanyaan yang kedua kepada Pak Eugene, Pak.
Jujur Fine Design kemarin itu fruitful banget buat kami. Terus kita mulai melihat betul kita harus clear banget offeringnya ya Pak ya. Tapi pertanyaan saya adalah sebetulnya tadi kan ada beberapa mistake yang dilakukan gitu. Menganggap bahwa pasar yang kita jadi riset pasar Pak. Riset pasar itu gimana caranya ya Pak? Sementara kita memang pristine banget belum pernah coba gitu misalnya ke negara tersebut seperti itu. Terima kasih. Oke, mau dijawab dulu oleh Bu Diana? Oke, langsung dijawab aja. Namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Dina. Oke. Saya seneng banget kemarin milih Good Vibes. Terusnya dari beberapa brand itu kita pilih Good Vibes salah satunya. Dan ternyata it works. Jadi kadang-kadang mengkurasi tuh bukan hanya barangnya baik, sudah mampu ekspor ya, kemudian dia punya uniqueness juga. Ternyata ada faktor X-nya juga. Jadi nggak semua itu sukses, tapi ternyata Good Vibes begitu ditaruh hari pertama habis terus panik ya, kirim lagi dari Jakarta lagi, kemudian juga dapat kontrak yang baik-baik gitu ya. Jadi saya terus terang ikut senang, berarti kriteria yang kemarin saya terapkan itu berhasil di Good Vibes. Dan saya sebetulnya punya ramuan atau kuncian sendiri itu karena saya sendiri interior designer. Saya punya banyak project yang commercial project juga ataupun residential. Jadi saya kadang-kadang mengkurasi itu memasukkan faktor saya adalah sebagai buyer. Jadi kalau saya sebagai buyer, akankah saya beli produk ini gitu? Akankah saya pakai produk ini mungkin entah di satu hotel, atau di satu restoran, atau di rumah sakit, atau di sekolah. Jadi yang memang dibutuhkan pada commercial project itu akan saya buat poin lebih besar kan. Jadi di situ langsung bisa cocok ya. Selamat ya, tapi tahun ini nggak mau ikut lagi. Mau dong Bu katanya. Oke, silakan Mas Cici. Mau katanya. Mbak Gina, itu pertanyaan yang menurut saya penting banget. Bagaimana sebenarnya melakukan riset pasar sebelum kita berpameran kan. Selama ini kan kita hit and miss gitu ya. Ikut aja dulu deh, nyobain gitu. Gimana Pak? Padahal semuanya kan it's investasi ya. Investasi finansial. Tentu ada yang mampu untuk coba-coba dulu dengan ya udah bayar berapa deh bla bla bla. Tentu ada juga yang secara finansial terbatas. Sejujurnya saya rasa sebelum seseorang mengikuti pameran sebagai peserta, mereka harus lihat dulu pamerannya, datang dan experience the show, baru dapat vibe-nya. Kalau mau itu personally secara pandangan saya gitu, karena kalau kita belum tahu medannya dan kita tembak aja kayaknya begini segala macam, ya bisa-bisa juga sih. Tapi berarti harus banyak tanya ke sana kemari. Kamu di sana pasar sana gimana ya? Orang sana belinya apa ya? Bayar yang datang siapa ya segala macam. Atau memang datang dengan sesuatu yang pengen dituju. Misalkan saya udah tahu di sana ada beberapa brand yang saya suka dan kemudian bisa gitu ya. Jadi research itu penting. Desk research penting. Bertanya-tanya penting. Kalaupun itu semua terlewatkan, harusnya enggak. Kita serahkan ke kurator yang memang sudah punya background, mengerti bahwa market di sana membutuhkan apa. Asal balik lagi seperti yang tadi saya bilang, kita tahu banget posisi kita sebagai apa. Nanti terjadi hal yang sama kan. Kita tadinya maunya sebagai desainer, dianggapnya sebagai product designer, tapi ternyata pas di sana barangnya kebeli, kita jual, terus kita kebingungan sendiri. Aduh, transportasinya gimana, packagingnya kok kayaknya kurang oke, ini harganya bener apa enggak segala macam. That's a common mistakes, tapi kita bisa sama-sama belajar dari apa yang kita sharingkan hari ini supaya kedepannya bisa lebih baik lagi, mempersiapkan semuanya dengan lebih baik, bahwa kita sebagai desainer kah, kita sebagai produser kah, kita sebagai buyer kah, itu kita harus tahu banget semuanya. Mungkin dari saya seperti itu Mbak Gina. Oke, apakah udah cukup menjawab Mbak? Oke, terima kasih. Terakhir, masih ada yang ingin bertanya? Oh, kayak ada satu.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erli. Saya tinggalnya di Jogja. Kebetulan aja saya lagi di Jakarta dan ikut acara ini. Jadi saya tuh asalnya pendamping UKM ya. Saya konsultan, tapi saya bikin produk juga gitu loh. Produknya itu menggabungkan antara rotan, tenunnya dari Sumba, Toraja, Banten, dan beberapa daerah di timur, plus kulit gitu. Jadi saya lihat banyak produk-produk tuh sepertinya sih belum ada yang mirip dengan desain saya. Cuma saya pengen banget pastinya ikut pameran. Cuma kan saya butuh waktu untuk development produk ini hampir 1 tahun, Bu Diana. Jadi kalau memang ada kesempatan nanti bisa dikurasi, saya senang banget. Tapi melihat nasihat dari Mas Eugene, kayaknya sih harus datang ke Singapura dulu deh gitu untuk lihat pamerannya. Nah, kira-kira gimana tuh untuk bagi para UKM baru gitu ya, yang memang ini kan saya juga pemberdayaan perempuan ya, para perajin, para penganyam rotan gitu ya, dan juga para penenun gitu ya, biar produknya itu didesain dengan bagus, dengan harga yang pantas gitu kan. Nah, itu gimana nasihatnya biar desain-desain itu cukup bagus dan bisa diterima oleh kalangan internasional gitu ya, terutama ya, biar bisa mengangkat produk Indonesia ini ada DNA-nya dan memang sangat berpotensi untuk masuk ke pasar global. Itu aja. Terima kasih. Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan Bu Diana. Ibu dari daerah mana? Produksinya di mana? Jogja. Oke. Ibu ada desainernya apa ibu sendiri yang mendesain? Oh, oke. Ibu latar belakangnya desainer? Oke, jadi otodidak ya Bu ya. Saya sarankan nomor 1, ibu ngobrol sama desainer juga, desainer produk kayak Mas Eugene ini. Jadi mungkin nanti bisa diarahkan desain-desain yang seperti apa ya. Desainer banyak di Indonesia, banyak banget, di Jakarta banyak banget, dan kayaknya mereka akan dengan senang hati ya. Ini Mas Eugene juga lagi di Jepara kan, juga ngasih input yang banyak ya. Jadi dengan itu ibu bisa naik 1 step lagi. Memang R&D-nya agak lama ya Bu ya, 1 tahun ya. Nggak apa-apa, dicoba terus Bu. Apalagi kayaknya saya lihat dari omongan ibu sudah menemukan uniqueness dari diri ibu kan, dari produk ibu. Nah, kembangkan lagi Bu. Dan kadang-kadang kalau pemerintah, nggak tahu nih Pak Joshua, suka buat open call terus orang boleh ngelamar ya, masukin karya. Tapi di Define Design Singapura ini kita swadaya Bu. Swadaya dalam arti bukan dibantu pemerintah 100%. Jadi kita dari teman-teman pelakunya juga harus berusaha, istilahnya investasi ya, investasi untuk ikut di sini. Nggak ada salahnya juga kok. Banyak yang sudah ikut dan akhirnya hasilnya lebih banyak. Ya, itu ya. Makasih ya Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu Diana atas penjelasannya. Silakan mau dilanjutkan. Saya nambahkan sedikit aja. Kenapa kita harus prepare dengan benar? Karena setiap negara itu punya karakternya masing-masing. Sesuatu yang bisa diterima di Europe belum tentu bisa masuk ke Jepang. Benar kan ya Bu ya? Maksudnya punya kualifikasi kualitas yang berbeda-beda. Punya selera yang berbeda-beda. Di satu negara mungkin kita bisa pakai pewarna tertentu, di negara lain kita nggak bisa. So pemahaman-pemahaman ini yang saya bilang dengan research gitu. Itu dari sisi material. Dari sisi produksinya, kenapa saya juga berkali-kali bilang bahwa harus prepare, harus research, dan harus tahu kita siapa. Karena kadang saya melihat yang teman-teman yang ikut pameran, termasuk saya juga dulu, pertama kali ikut pameran 2 kali 3 kali itu masih mencoba keberuntungan ya, sampai mana, apa yang dicari gitu. Kita berusaha untuk menebak-nebak gitu. Ujung-ujungnya secara produksi nggak bisa ngikutin. Bisa jadi produk kita disukain sama buyer atau seseorang di sana untuk dijual kembali, ternyata pas mau untuk produksi nggak bisa, karena produk kita kayak tadi 1 tahun produksiannya mungkin ya, untuk develop sampai jadi produk butuh waktu yang cukup lama. Hal-hal seperti itu mesti dicarikan solusinya. Mungkin produk yang dibawa pameran adalah yang sudah ready secara produksi oke, secara harga juga oke, secara kualitas juga oke, sehingga bukan ketika kita berpameran ke luar negeri, kita bukan hanya membawa diri kita sebagai sebuah entitas gitu ya, tapi kita sebagai representasi Indonesia. Jadi kalau bisa yang ditampilkan adalah yang paling baik
dan yang paling bukan marketable ya, tapi yang paling sesuai dengan negara yang mau dituju gitu. Jadi ya harus siap dengan semua itu. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita tutup diskusinya, kita juga akan memanggilkan Ibu Lea Aziz. Beliau adalah seorang desainer interior. Selain aktif menjadi seorang desainer interior, Ibu Lea juga adalah salah satu pernah menjabat sebagai ketua APSDA, itu Asosiasi Desainer Interior Asia Pasifik. Kemudian juga pernah di HDI juga, Himpunan Desainer Interior Indonesia. Jadi punya banyak pengalaman berpameran dan lain-lain di luar negeri. Silakan Ibu. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas waktunya dari tim Fine dan iCat. Kebetulan saya dulu adalah former Presiden Asia Pacific Space Design Association. Jadi tadi saya mendengar kata-kata dari Bu Diana, dari Carl dan juga dari Eugene. Memang ini adalah tahun ketiga untuk ikut Fine. Jadi kita tiap tahun dari Indonesia yang di bawah Himpunan Desainer Interior Indonesia selalu hadir bersama tim Indonesia di Singapura. Jadi kita itu di dalam Asia Pasifik, APSDA itu mempunyai terdiri dari 12 negara di Asia Pasifik yang udah hadir. Jadi kalau kita datang ke Fine, pasti kita selalu melihat bagaimana produk-produk di luar negeri itu perkembangannya. Tadi Mas Eugene bilang kan lifestyle. Jadi kita ngedesain itu bukan hanya di Indonesia, tapi kita juga bisa ngedesain di luar negeri. Apa sih yang diinginkan oleh orang di luar? Terutama sekarang di Timur Tengah, pembangunannya cukup luar biasa. Jadi kita bisa lihat bahwa Asia Pasifik ini bukan hanya buat Indonesia, dan besok ini kita juga ada award yang akan dipamerkan di Fine. Jadi bisa dilihat bagaimana perkembangan di Indonesia yang luar biasa. Kita kadang-kadang suka di negara sendiri memandang sebelah mata tentang desain di Indonesia. Padahal kita lihat tadi Mbak Diana, Mas Eugene bisa ngelihat bagaimana kayanya budaya kita. Nah ini penting sekali. Makanya kenapa desainer Indonesia itu selalu menjadi ajang untuk di pameran tuh selalu kita menang di award. Memang mungkin pemerintah nggak bisa mengerti. Kenapa? Ya karena kita budaya macam-macam. Kita udah punya kekayaan di darah kita. Nilai seni kita tuh luar biasa. Nah ini yang mungkin di sini ada Pak Joshua juga. Dulu Pak Joshua di Backcraft, terus Pak Joshua juga di Aircraft. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Indonesia ini di dalam desain tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu aja sih. Jadi mudah-mudahan ke depannya Indonesia bisa memberikan produk-produk bukan hanya dari hasil bumi, tapi juga hasil karya-karya yang luar biasa dari masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, udah loh. Oke, terima kasih banyak Ibu Lea. Dengan itu kami juga menutup sesi diskusi kali ini. Tentu harapannya ke depannya pembangunan desain ya di Jakarta itu harus lebih giat lagi, menyambut 500 tahun nih, 2 tahun lagi Jakarta 500 tahun. Jadi gimana caranya kita nggak cuman jargon aja going global, tapi beneran going global. Terima kasih untuk narasumber. Silakan diberi applause bagi narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih juga, terima kasih kembali untuk kehadiran Anda. Semoga diskusi ini bermanfaat. Nanti yang ketinggalan rangkumannya ada di written.id, dan silakan menikmati Jakarta Future Festival, openingnya 20 menit lagi. Terima kasih semuanya. Jakarta shines with dreams so bright.